Mengapa dikatakan Indonesia tidak akan bisa berperang dengan negara manapun di dunia ini, termasuk melakukan hal yang ofensif, seperti misalnya menyerang Malaysia, Singapura, Filipina, maupun mengambil Papua New Guinea yang kaya kekayaan alamnya, atau ambil balik Timur Timur, ataupun menyerang Australia, karena tidak kuat menanggung biaya perang per harinya. Kita mendiskusikan biaya perang yang dikeluarkan oleh Israel dalam penyerangan sejak tanggal 13 Juni 2025 ke Iran. Pastinya hanya untuk biaya operasional, tanpa menghitung biaya kehilangan personil ataupun alat perang seperti 3 jet fighter yang canggih katanya di dunia, F-35 yang 3 pesawat tersebut ternyata jatuh di rudal di Iran. Tercatat hanya dalam 2 hari pertama saja nilainya mencapai 1,45 billion dolar atau hampir 25 triliun rupiah. Sekali lagi, hanya dalam 2 hari pertama saja. Biaya jam terbang pesawat jet ditambah mesiu persenjataan atau munition 593 juta dolar atau senilai 9 triliun rupiah. Kita tahu Israel adalah negara kecil di Asia Barat yang dalam 2 tahun ini setiap hari menjalankan perang militer bertempur dengan Hamas di Gaza, bertempur di perbatasan sisi utara melawan Hizbullah di Lebanon, dan memblok serta menembak misil ke arah Houthi di Yaman, menyerang target militer di Syria, dan menyerang fasilitas nuklir dan pangkalan militer serta parlemen pemerintahan Iran baru-baru ini. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya siapa yang biayai perang ini? Berapa biaya langsung yang Israel tanggung dan apa beban yang dihadapi karena perang Israel ini? Sejauh ini, untuk semua biaya Israel berperang seharinya adalah 725 juta dolar atau hampir 13 triliun rupiah seharinya. Dan perhitungan biaya ini hanyalah untuk biaya perang melawan Iran. Data ini didapat dari mantan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan Israel. Secara perhitungan ekonomi, belum dapat dipastikan misalnya kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Iran ke Israel, termasuk rusaknya fasilitas sarana bisnis di Israel, hilangnya peluang bisnis retail warga Israel, sarana kesehatan yang meningkat biayanya, serta turunnya produktivitas dan slowdown ekonomi di dalam negeri Israel. Perang dengan Iran efeknya juga belum terhitung, namun pertempuran di Gaza dengan Hamas, biaya dan kerugian dari pihak Israel telah mencapai 66 billion dolar, termasuk semua biaya dari militer dan biaya sivil. Biaya perbaikan, repair, construction ke depannya belum lagi dihitung. Perang masih berlangsung, terutama dengan Iran. Angka 66 billion US dollar adalah merupakan 12% dari nilai PDB Israel yang merupakan kerugian yang sangat besar. 12% itu adalah hanya tahun lalu. Karena itu membuat defisit neraca perdagangan Israel melebar, di mana Israel ke depannya mengharuskan negaranya berhutang. Catatan, perlu diingat, defisit neraca perdagangan yang melebar akan buat ekonomi melemah. Seperti halnya Indonesia, per bulan ini diakumulasi 5 bulan belakangan, defisit neraca perdagangannya terlebar sepanjang sejarah. Padahal Indonesia tidak berperang, Indonesia masih bisa jualan tambang nikel dan kekayaan alamnya banyak, tapi defisitnya melebar. Ini aneh ya. Dan hutang melimpah, ini juga sangat aneh. Negara jadi miskin, rakyat apalagi miskin. Pejabat dan kroninya kayaknya nambah kaya sih. Pastinya sekarang ini dan kedepannya ada baiknya kita salahkan pada orang-orangnya Mulyono di kabinetnya Pak Prabowo tentunya. Karena sudah terbukti mereka ini yang sering bikin gaduh. Bener deh, yang bikin gaduh ya orangnya Mulyono di kabinet sekarang. Misalnya diduga Pak Budi Ari itu dengan judulnya, atau pemindahan 40 Aceh ke Sumut dimainkan, SDM lingkungan rusak ala Bahlil, Bobi bukan kabinet ding dia, Luhut. Juga Indonesia kalah deal waktu mengirim tim ke Amerika untuk negosiasi tarif. Dan termasuk BUMN yang untungnya mengecil, merugi bahkan dan banyak dikorupsi. Kita kembali ke Israel. Sebelum perang 2 tahun yang lalu, defisit neraca perdagangan Israel itu hanya 4%, di akhir tahun 2024 melebar menjadi 8%. Dan per saat ini sudah merosot lagi ke 12%. Sebagai catatan, Israel adalah negara yang dibangun berdasarkan kekuatan perang, karena mereka terus-menerus dalam keadaan siaga dan terus-menerus dalam keadaan perang. Ya terang saja karena Israel adalah negara yang punya paling banyak musuh.
Semua perang ini termasuk perang dengan Iran, kalau waktunya semakin lama akan semakin merugikan Israel sendiri. Katakan Iran masih bisa berperang seperti ini dalam 1 bulan ke depan, nembakin terus, maka dapat dipastikan ekonomi Israel akan merosot, defisitnya bisa ke 30% yang akan membawa Israel ke dalam kebangkrutan. Bukan hanya Israel, agaknya dunia akan mengalami masa kegelapan kalau perang ini berkepanjangan dan melebar hingga Asia Barat dan sampai menyerang atau ke wilayah Selat Hormuz, Iran, Irak. Dan ini bisa kita tahu wilayah Selat Hormuz tadi menyumbang 35% minyak dunia yang kalau hal ini tertahan tidak lancar akan membuat harga minyak naik ke $100 per barelnya yang sekali lagi akan membuat dunia resesi parah. Kalau harga energi naik pastinya harga bahan pangan juga akan naik di dunia dan ini akan mengkhawatirkan penduduk sisa dunia selain di Asia Barat tentunya. Ngomong-ngomong hal seperti beginian yang membuat dunia resesi, Indonesia itu sudah punya persiapan apa enggak ya? Agar tidak inflasi, agar tidak naik harga dan bahan pangan serta produk tetap tersedia dan murah. Kalau nggak ada solusi sepertinya ganti aja deh tuh orang-orang ekonomi di negara ini pejabatnya. Mungkin sudah terlalu lama menjabat. Semua jadi serba rutin dan nggak kreatif. Sekedar mengingatkan, sesungguhnya rutinitas itu mematikan kreativitas. Kayak pejabat di Departemen Keuangan dan Ekonomi Negara ini deh, pada nggak kreatif. Kalau gitu sini deh kita ganti. Peace.